Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fufa Ferina Ramida Farahiyah. Saya semester 5, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, di sini saya akan melakukan review skripsi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Hairawati MPD dan Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Oke, check it out. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang identitas skripsi yang saya review. Jadi, skripsi yang saya review ini judulnya adalah Jujuran dalam Adat Banjar, Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar. Skripsi ini diteliti oleh Rifki Akbari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini terbit pada tahun 2018. Oke, review dari saya. Di sini sudah jelas ya bahwa peneliti atau penulis itu mengambil jenis etnografi atau tulisan dan laporan yang berisi tentang suatu suku bangsa atau budaya dalam skripsinya. Di mana di situ tertulis Jujuran dalam Adat Banjar, Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar. Terus di dalam judul penulis juga menggunakan kata jujuran itu dengan memakai huruf miring. Nah, di sini sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tahun 2015 bahwa penggunaan huruf miring itu digunakan untuk menulis bahasa daerah ataupun bahasa asing. Sudah bagus ya. Tetapi di sini saya menemukan bahwa di dalam skripsinya, di dalam isi pembahasan skripsinya itu peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Tabalong. Jadi seharusnya alangkah baiknya peneliti menuliskan lokasi penelitian di dalam judul supaya lebih spesifik sesuai dengan pembahasan yang dituliskan. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama, uraian permasalahan secara singkat. Yang kedua, alasan mengapa penulis mengambil judul ini. Dan yang ketiga adalah data pra-penelitian. Nah, untuk uraian permasalahan secara singkatnya adalah masyarakat suku Banjar ini kan adalah masyarakat yang menghormati dan melestarikan adat yang mereka punya. Tidak terkecuali adalah adat yang dikenal dengan istilah jujuran. Nah, jujuran ini adalah suatu pemberian dari pihak jejaka kepada pihak gadis yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak atau orang tua. Nah, jujuran ini termasuk syarat wajib atau syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adat Banjar oleh pihak pengantin laki-laki. Nah, jujuran ini biasanya berbentuk uang tunai, yang mana ada kalanya terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak, sehingga perundingan kadang-kadang harus dilakukan berkali-kali. Terus, bila telah ada kata sepakat berkenaan dengan jujuran ini, pembicaraan dilanjutkan berkenaan dengan langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah alasan mengapa penulis mengambil judul ini. Nah, dalam hukum Islam itu kan tidak ada penetapan batas minimal, tidak pula maksimal atas suatu mahar, karena manusia itu memiliki keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Terus mahar itu kan juga boleh berupa cincin dari besi atau berupa semangkuk kurma atau berupa jasa pengajaran kitab Allah dan semacamnya. Tapi dalam adat istiadat masyarakat Banjar, jujuran itu menentukan berhasil atau tidaknya suatu acara perkawinan. Nah, pernah ditemui cerita batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya jujuran dan terjadi kesalahpahaman dengan besarnya jujuran. Nah, hal inilah yang membuat peneliti atau penulis tertarik untuk mengambil judul ini. Terus yang ketiga adalah data pra-penelitian. Di sini penulis tidak menuliskan data pra-penelitiannya atau tidak mencantumkan data pra-penelitiannya.
Oke, review dari saya. Di latar belakang, peneliti sudah menjelaskan dengan cukup baik permasalahan yang diangkat serta alasan penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul yang tertera di atas. Tapi, penulis tidak memberikan data pra-penelitian, di mana sebenarnya data pra-penelitian ini akan berguna untuk menampilkan secara singkat gambaran penelitian yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Review dari saya. Di sini kan sebenarnya peneliti menuliskan pertanyaan penelitian itu sebagai rumusan masalah, di mana seharusnya kalimat rumusan masalah ini berada di dalam skripsi yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, di sini kan pendekatan skripsi yang digunakan adalah kualitatif. Jadi seharusnya menggunakan pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah. Terus untuk kesamaan dan keseimbangan antara pertanyaan penelitian dan tujuan itu sudah tepat dan sudah benar. Selanjutnya adalah manfaat. Nah, di sini peneliti menuliskan manfaat bagi peneliti, bagi akademisi, dan bagi masyarakat. Review dari saya, peneliti tidak memberikan manfaat secara teoritis, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada poin 1 itu terdapat bagian kata yang rancu di akhir kalimat, yaitu kalimat yang berbunyi diharapkan untuk memperkaya khazanah keilmuan bagi peneliti mengenai kajian hukum adat untuk dapat dikembangkan di kemudian. Nah, bisa kita lihat kata di kemudian itu terlihat rancu apabila tidak ditambahkan kata pelengkap. Contohnya, menambahkan kata hari, sehingga kalimat itu menjadi di kemudian hari. Oke, selanjutnya landasan teori dan kajian pustaka. Ini tabelnya. Nah, review dari saya, di kajian teori mahar dalam kompilasi hukum Islam, peneliti tidak memberikan kajian pustakanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kajian teori yang peneliti buat tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian, di mana dalam pembahasan penelitian itu harusnya kajian-kajian teori yang dibahas harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Terus untuk penulisan kajian pustakanya udah sangat baik, lengkap, dan jelas. Selanjutnya adalah kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian yang relevan. Nah, bisa dilihat di sini penulis memasukkan 4 kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan, di mana kajian terdahulu yang peneliti ambil ini sudah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Oke, selanjutnya pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah pendekatan etnografi. Terus, jenis penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah kualitatif. Dan screenshot halaman pada pendekatan dan jenis penelitian ini berada pada halaman 10. Review dari saya. Yang pertama, peneliti menuliskan bahwasannya pendekatan penelitian itu adalah pendekatan etnografi. Ini salah, karena etnografi itu bukan pendekatan penelitian, melainkan jenis penelitian dari pendekatan penelitian kualitatif. Terus, jenis penelitiannya ditulis kualitatif. Ini juga salah, karena kualitatif itu bukan jenis penelitian, melainkan pendekatan penelitian. Terus selanjutnya, peneliti menempatkan metodologi penelitian ini pada bab 1. Makanya screenshot dari halaman pendekatan dan jenis penelitian ini ada pada halaman 10. Dimana di sini pada seharusnya metodologi penelitian itu kan beradanya pada bab 3. Dan deskripsi ini bab 3 itu sudah masuk pada bagian pembahasan.
Mungkin ini disebabkan oleh selingkung yang berbeda antar kampus. Oke, selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini berada di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk waktunya tidak ditampilkan oleh peneliti. Review dari saya, setting atau tempat lokasi penelitian ini terlihat rancu karena peneliti tidak menambahkan alamat spesifik di mana peneliti melakukan penelitiannya. Alangkah baiknya peneliti menambahkan kecamatan, desa, RT atau RW setempat. Nah, selanjutnya peneliti juga membahas setting atau tempat penelitian ini di luar daripada metodologi penelitian. Peneliti membuat bab tersendiri untuk membahas tempat penelitian ini, dan juga peneliti tidak menampilkan waktu penelitian, di mana seharusnya waktu itu ditampilkan agar pembaca tahu berapa lama peneliti meluangkan waktu untuk melakukan penelitian terhadap judul skripsi yang diambil. Selanjutnya adalah sumber data penelitian. Nah, di sini peneliti menuliskan data primer dan data sekunder. Nah, review dari saya, sumber data yang ditulis sudah cukup akurat dan mencakup semua sumber-sumber yang terpercaya. Oke, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti menuliskan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan datanya, observasi itu tidak ada, wawancara juga tidak ada, dokumentasi itu berisi dokumen, gambar, transkrip maupun buku. Nah, review dari saya, di sini kan penulis atau peneliti menuliskan bahwa salah satu teknik pengumpulan datanya adalah observasi. Nah, di sini saya tidak menemukan lembar observasi maupun penjelasan atau hasil dari observasi yang peneliti lakukan. Dan di sini peneliti juga tidak menuliskan atau menampilkan pedoman wawancara. Akan tetapi di sini penulis menuliskan hasil dari wawancaranya itu menjadi sebuah narasi yang tersusun, dan narasumbernya itu dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Peneliti juga menampilkan data-data dari teknik dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini peneliti itu tidak menuliskan teknik pemeriksaan keabsahan datanya. Nah, seharusnya keabsahan data itu ditulis karena ini penting, di mana ini akan membuktikan apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu benar-benar merupakan penelitian yang ilmiah ataupun tidak, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Jadi, teknik keabsahan data sangat penting untuk digunakan dan dicantumkan dalam pembuatan skripsi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, di sini peneliti menuliskan analisis domain sebagai teknik analisis datanya. Nah, review dari saya, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti itu sudah benar dan sesuai dengan skripsi yang menggunakan pendekatan kualitatif. Walaupun sebenarnya teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ini jarang digunakan oleh sebagian besar peneliti yang mengambil pendekatan kualitatif dalam skripsinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.